Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman. eh, Pada ini materi tentang prosedur kerja room attendant. Jadi apa saja yang perlu dilakukan sebagai room attendant. Tapi yang kita bahas yaitu awal jam kerja dan persiapan kerja. Ya. Jadi awal sebelum jam kerja dan persiapan pekerjaan. Baik, yang pertama kita bahas yaitu awal jam kerja. Yang pertama, mengenakan pakaian seragam. Jadi sebelum kalian melakukan kerja, kalian kan pasti datang ke hotel, ganti seragam, ya, seragam hotel. Baik itu karena seragam hotel, kadang ada yang hotel yang mencucinya di hotel, ada juga yang disuruh dibawa pulang. Jadi kalian biasanya kalau hotel-hotel di yang bagus pasti seragam kalian akan dicuci atau di laundry di hotel seperti itu. Jadi ada dua rangkap, yang pertama kalian pakai, yang kedua itu ada di laundry. Contohnya seperti ini. Pada saat kalian hari ini bekerja, kan kalian ngambil ya. Itu berarti yang kalian pakai kemarin itu dicuci hari itu. Jadi pada saat besok kalian bekerja, yang masih bersih ada seperti itu. Jadi biasanya dikasih dua rangkap atau dua uh, dua seragam seperti itu. Jadi kalian datang ganti seragam di uh, di laundry. Kadang ada hotel yang kalian absen dulu baru ngambil seragam baru ganti. Ada juga kalian suruh ganti pakaian baru absen seperti itu. Pass in atau yang tadi saya bilang. Kadang ada yang suruh menggunakan seragam dulu, ada juga pertama datang langsung pass in baru masuk ya. Sekarang ada yang kalau zaman dulu masih pass in, kalau sekarang udah menggunakan touchscreen ya, present print ya. Jadi absennya menggunakan present print, jadi tidak bisa nitip-nitip ya. Seperti itu. Yang ketiga, mengisi daftar hadir. Nah, biasanya di hotel itu atau di housekeeping office itu kalian harus mengisi daftar hadir ya, mengisi daftar hadir, ya nama siapa segala macam gitu, jam berapa datang, shiftnya udah ada seperti itu. Yang ketiga, menerima kunci kamar. Jadi setelah kalian mengisi daftar hadir, kalian menerima kunci kamar. Jadi biasanya di hotel itu, kalau kalian sebagai room attendant, kalian sudah dapat apa itu namanya floor-nya atau udah dapat jadi setiap orang udah dikasih tanggung jawab, oh kamu udah di section sekian, contohnya section lantai 1. Nah, setiap hari kamu mengerjakan lantai 1, begitu juga di lantai 2 dan sebagainya seperti itu. Jadi kalian harus mengetahui kamar mana yang akan kalian bersihkan seperti itu pada hari itu. Yang kelima, mencatat status kamar dari komputer. Jadi biasanya tapi sekarang kan udah dikasih print out dari order taker bahwa kalian mendapatkan kamar berapa, statusnya apa, ya statusnya yang udah saya sampaikan minggu lalu ya, status kamar atau terminologi ya, itu vacant clean atau vacant atau occupied dirty atau vacant dirty ya. Berapa kamar, statusnya apa di situ atau OO segala macam. Itu kalian mengetahui, dipindahin ke room by control sheet dari print-printan yang dikasih oleh order taker ya, seperti itu. Tapi ada juga kalian sudah ada print-printan, kalian tinggal nggak usah diganti, jadi di print-printan itu sudah ada datanya untuk memasukkan atau kalian pada saat kalian mau membersihkan kamar itu kalian ada room by control sheet,
Nah itu udah, atau worksheet itu sudah ada dari printinan. Ada juga kalian harus memindahkan itu yang manual ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah membaca logbook. Jadi di logbook itu ada informasi dari shift yang sebelumnya. Jadi sebelum kalian bekerja, kalian harus membaca logbook. Mungkin ada VIP yang harus kalian bersihkan dulu seperti itu ya. VIP-nya treatmentnya apa, terus mungkin ada uh, apa travel departure atau yang akan check-in honeymoon, jadi kalian harus di set seperti apa gitu kan. Terus tadi VIP berapa yang akan datang, yang EA atau uh, expected arrival, jadi tamu yang buru-buru akan datang gitu harus kalian bersihkan terlebih dahulu, dibaca itu. Terus mungkin ada komplain-komplainan dari tamu, itu kalian harus baca di logbook. Jadi kalian membersihkan kamar, kalian tahu ya, kalian tahu mana yang harus kalian lakukan, mana yang harus kalian uh, berikan treatment yang bagus, mana yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu, seperti itu dari pembacaan logbook itu. Nah itu dari shift yang berikutnya, sebelumnya itu memberikan info baik pada shift pagi maupun shift sore. Apalagi kalau shift sore ya, kalau shift sore itu kalian bisa apa namanya, mungkin kamar yang belum bersih, atau mungkin amenities atau splashnya belum lengkap, atau mungkin belum di bedding, atau mungkin towelnya kurang. Nah itu kalian harus membaca logbook supaya pada saat kalian membersihkan kamar, kalian tahu kamar mana yang belum atau belum lengkap perlengkapannya. Nah, yang berikutnya adalah melaksanakan tata tertib kerja. Jadi kalian baca dulu, kalian udah tahu di hotel itu punya namanya tata tertib kerja, harus mana yang boleh, mana yang tidak, segala macam itu harus kalian lakukan di tata tertib kerja, seperti itu. Yang ke-8 adalah briefing. Nah, itu biasanya yang memberi briefing itu supervisor. Jadi briefing, supervisor memberi arahan mana yang akan dibersihkan, mana EA, mana apa mungkin kurang bersih, segala macam. Cleanliness-nya harus bersih ya. Bagaimana menjaga cleanliness, menjaga kerapian, segala macam itu di briefing itulah. Mungkin ada kendala, mungkin ada komplain, segala macam itu di briefing akan diberikan oleh supervisor yang akan memberikan. Tapi tidak kemungkinan juga seorang manajer housekeeping atau eksekutif housekeeper memberikan briefing juga, memberikan arahan kepada karyawan atau kepada room attendant tentang kebersihan, bagaimana membersihkan, seperti itu. Menerima tugas kerja tambahan. Jadi kalau memang ada tugas tambahan, contohnya di hotel itu kadang ada namanya project ya. Project kristalisasi kamar segala macam, atau mungkin project di mungkin kalau di toiletnya itu ada kaca, mungkin banyak watermark ya, yang kayak bintik-bintik kaca, bintik-bintik ikan, nah seperti itu. Nah itu harus diterima pekerja, itu kerja tambahan ya, seperti itu. Mungkin kerja tambahannya yaitu vacuuming koridor dan mopping koridor. Nah itu sebuah kerja tambahan di dalam hotel ya, seperti itu. Nah itu kalian harus kerjakan juga, seperti itu. Jangan sampai kalian juga jangan kalian nggak kerjain ya. Itu adalah tugas tambahan yang kalian kerjain. Kalau memang kamar itu setelah selesai kamar, atau mungkin sebelum membersihkan kamar, atau sebelum memeriksa status kamar, seperti itu. Nah ini menjalankan tugas yang sudah ditentukan. Pertama, membersihkan standing ashtray yang ada di koridor. Jadi sebelum kalian membersihkan kamar, kalian harus membersihkan ashtray. Biasanya di hotel itu kan ada standing ashtray, biasanya di depan lift atau mungkin di koridor-koridor, supaya pada saat tamu itu floor itu yang smoking area, pada saat tamu merokok
itu dibuang ke situ. Nah, pada saat pagi-pagi kalian bersihkan, udah bersih lagi, tamu merasa nyaman berada di koridor tersebut ya, seperti itu. Jadi tidak kotor ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah membersihkan service area. Kalian tahu kan service area mana aja ya? Service area yaitu tempat kita ya, tempat kita. Contohnya kayak service lift seperti itu. Terus apa namanya? Koridor. Terus lift yang akan membuat servis ya, lalu lalang untuk servis area ya, seperti itu. Terus yang berikutnya membersihkan dan merapikan floor station atau pantry ya, membersihkan ya. Jadi pada saat kalian sebelum mengerjakan segala sesuatu, kalian harus merapikan atau membersihkan pantry kalian atau gudang kalian ya. Pada saat kalian membersihkan itu harus kalian, sebelum membersihkan harus kalian bersihkan, rapikan, sheetnya harus ditata dengan rapi, amanitisnya ditata dengan rapi, chemicalnya harus tidak boleh kececeran atau segala macam, harus kalian rapikan. Terus mungkin kalau ada toiletnya kalian harus bersihkan terlebih dahulu, kalian sweeping atau mungkin vacuuming di pantry itu ya, kalian bersihkan terlebih dahulu. Yang berikutnya membersihkan emergency atau staircase ya. Ini pada saat kalian sebelum kerja kalian bersihkan dulu ya, debu-debunya kalian dusting, kalian mop, kalian sweeping segala macam itu kalian bersihkan sebelum kalian membersihkan apa namanya kamar ya, atau mengecek area kamar. Nah, ini tugas tambahan yang akan dilakukan ya. Terus yang berikutnya mengerjakan perjalanan yang diinstruksikan oleh atasan atau flow suppressor. Jadi kalau memang ada tambahan untuk pembersihan, contohnya tolong kalian glass cleaning atau window cleaning daerah ujung koridor, mungkin di koridor itu di ujung-ujungnya ada kaca. Nah, itu harus dibersihkan seperti itu. Yang tadi yang saya bilang ada dikasih project untuk membersihkan watermark di apa namanya, watermark di shower room segala macam itu harus dikerjakan seperti itu. Nah, ini untuk persiapan kerja. Yang pertama, menjalankan tugas yang telah ditentukan. Tadi menjalankan tugas yang ditentukan ya, tadi kamu dapat floor berapa, kamu tugasnya apa, untuk membersihkan apa saja yang slide sebelumnya tadi ya, seperti itu. Jadi dari supervisor itu kalian sudah ditentukan mana yang akan kalian bersihkan seperti itu. Yang kedua, memeriksa alat bantu atau perlengkapan kerja, peralatan kerja ya. Jadi kalian harus memeriksa alat bantu. Contohnya alat bantu itu seperti stick, mungkin hand glove, mungkin apa namanya ya, kalau atau perlengkapan ya, seperti itu. Semua perlengkapan, contohnya manitis segala macam kalian periksa ya. Jadi apakah lengkap atau tidak? Apabila belum lengkap ya kalian siapkan, berfungsi atau tidak kalian siapkan seperti itu. Ya. Yang ketiga, mempersiapkan perlengkapan kerja untuk setengah hari kerja atau sesuai kebutuhan. Nah, ini mempersiapkan contohnya amenities, towel, linennya ya, towel, sheet segala macam, terus amenities, gas supplies. Itu kalian siapkan untuk setengah hari kerja. Jadi kalau pada saat kalian udah jam 12 kalian istirahat, makan. Setelah makan kalian prepare lagi untuk setengah harinya lagi seperti itu. Jadi kalian siapkan untuk di trolley itu setengah hari kerja seperti itu. Yang berikut memeriksa alat bantu kerja dan perlengkapan kerja. Yang pertama, memeriksa persediaan linen, laporkan segera jika ada kekurangan stok. Jadi kalian periksa dulu persediaan linen. Contohnya linen itu towel, sheet ya.
Terus bed mat, ya, towel itu ada berbagai macam, ada hand towel, bath towel, sama face towel. Terus bed mat, ada sheet, dan ada uh, duvet cover, ya, seperti itu. Jadi kalian cek, apabila ada kurang kalian lapor ke order taker atau KLA, ya, yang bertugas supaya dilengkapin. Seperti itu. Nanti bagian runner akan mengantarkan kekurangan itu. Memeriksa persediaan amenities kamar, jadi memeriksa contohnya kayak soap, shampoo, terus shower gel, terus shower cap, cotton bud, hand body, shaving kit, dental kit, ya. Jadi diperiksa kesediaannya. Kalau memang stoknya tidak ada, ya kita lapor dulu ke bagian stok. Apabila ada, ya kita harus sediakan. Kita telepon supaya disediakan di tempat kerja kita dan diantarkan, seperti itu. Jangan sampai kalian bekerja malah nggak ada persediaan, nanti malah tamunya komplain dengan perlengkapannya kurang lengkap, ya. Mau mandi sopnya nggak ada, mau sikat gigi dental kitnya nggak ada, mau shaving kitnya nggak ada, gitu kan. Jadi harus disediakan semua, well prepare, ya, sehingga tamu tidak komplain, kita juga aman dalam bekerja, kita tenang untuk ibaratnya kalau kita bilang perangnya itu, kita perangnya sedia, gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya, memeriksa persediaan bahan pembersih. Jadi ini kalian periksa, ya. Contohnya glass cleaner, floor cleaner, chemical action dan MPC segala macam itu kalian periksa. Furniture polish segala macam. Kalau memang di pantry ada sediaan, ya kalian isi. Kalau memang tidak ada, ya kita minta stok, ya. Biasanya sebelum kita membersihkan itu kita punya change sprayer itu untuk wadah chemicalnya, ya, bahan pembersihnya, seperti itu. Jadi kita sediakan semuanya. Kalau memang tidak ada, kita periksa dan kita lengkapi. Memeriksa dan membersihkan perlengkapan pembersih. Laporkan jika ditemukan kerusakan. Jadi periksa juga kelengkapan pembersih. Contohnya kayak vacuum cleaner, ya. Itu kalau memang dia rusak atau segala macam, laporkan ke engineering. Atau mungkin change sprayernya rusak, tidak bisa menyemprotkan chemical, ya kalian lapor ke engineering atau ke KLA, masih ada nggak persediaan, seperti itu, supaya kalian bekerja lebih enak, seperti itu, ya. Nah, ini membersihkan kebersihan dan kondisi room attendant trolley. Laporkan jika ditemukan kerusakan. Ini kalian bersihkan trolinya. Jika ada kerusakan, kalian laporkan ke bagian KLA, atau mungkin kalian laporkan ke housekeeping atau ke engineering kalau ada kerusakan di bagian troli, mungkin rodanya rusak, atau mungkin pintunya nggak bisa dibuka, atau mungkin axle-nya rusak, ya, seperti itu, atau kuncinya rusak, seperti itu, ya. Jadi kalian periksa dulu, jangan pada saat kalian bekerja ternyata rusak segala macam, nanti malah kita yang susah, malah kita yang merasa tidak bisa bekerja, ya, dengan baik, seperti itu. Memeriksa kebersihan dan kondisi vacuum cleaner, laporkan jika temukan. Tadi sudah saya bilang, ya, periksa vacuum cleaner kalau memang ada kerusakan. Jadi kita coba dulu apakah dia berfungsi dengan normal atau tidak, kita periksa semuanya. Apabila ada kerusakan, kita lapor ke engineering atau enggak ke KLA, seperti itu. Nah, ini mempersiapkan room attendant trolley untuk setengah hari kerja. Pasang linen hamper maupun garbage hampir di bagian room
linen troli, yakni hamper tidak sobek dan dalam kondisi bersih. Jadi hamper itu adalah ini ya, ini linen hamper adalah tempat di sini ya, tempat untuk meletakkan linen yang kotor ya, seperti itu. Nah, yang ini yang plastik itu garbage hamper, itu digunakan untuk meletakkan sampah. Jadi pada saat kalian membersihkan kamar, di sini tempat linen, di sini tempat sampah, seperti itu. Jadi sehingga pada saat kalian bekerja tidak kebawaan, seperti itu. Jadi kalau kalian dorong dari sini, seperti itu, dari sini, sehingga pada saat kalian membersihkan atau mendorong troli tersebut tidak ke bawah, seperti itu ya. Dan cek apabila hampernya bolong atau tidak, seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu isi rak 1 dengan single seat, pillowcase dan wastafel. Jadi ya di sini kalian isi yaitu single seat, pillowcase dan wastafel ya. Wastafel towel ya. Atau face towel ya. Seperti itu. Nah, yang kedua isi rak 2 dengan batowel, hand towel. Yang kedua ya, isi semua batowel dan hand towel. Isi rak ketiga double sheet dan bed mat. Biasanya ada tiga itu ya, ada tiga rak. 1, 2, 3 seperti itu ya. Lanjut, siapkan caddy yang telah dilengkapi dengan bahan pembersih, peralatan pembersih dan ditaruh di bawah garbage. Jadi alat pembersih dan chemical ditaruh di bawah sini ya, seperti itu. Siapkan semua. Persiapkan room amenities take away supplies di boxes yang tersedia di atas room attendant trolley. Bawalah secukupnya, jangan terlalu berlebih. Nah, jadi amenities itu diletakkan di paling atas di sini. Nah, kalian bawanya jangan terlalu banyak. Ya mungkin setengah hari saja cukup. Lebih sedikit juga nggak masalah ya. Jadi kalian lengkapin semua perlengkapan, ditaruh di sini untuk take away supplies. Jadi kayak shop dan lain sebagainya. Minggu lalu kita sudah bahas, saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Mungkin ada salah kata saya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Semoga kita semua sehat selalu. Tetap semangat, selamat semuanya.